Dari awal Allah menurunkan agama ini tidak hanya semena-mena diturunkan, tapi diberikan Nabi untuk mengarahkan, diberikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup manusia. Tapi qalbun manusia lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati yang dititipkan Allah sebagai hakim yang terbaik dalam dirinya, tidak dipergunakan, tidak bisa merasakan, tidak bisa memahami apa yang harus dipahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Apa yang mereka lihat dalam dunia ini harus dipahami dengan qalbun. Tidakkah kita melihat bahwa banyak bencana yang terjadi? Siapa yang bisa melakukan membuat bencana itu? Siapa yang bisa menahan bencana itu? Gunung Semeru meletus, siapa yang bisa? Orang yang hebat mana? Orang kaya mana? Pejabat mana yang bisa menghentikan letusan gunung tersebut? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tidak sedikit hari ini orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku beragama Islam, lupa menjalankan apa yang sebenarnya harus dilakukannya, apa yang sebenarnya sebagai hamba yang harus dikerjakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil siang yang berbahagia ini saja, masih banyak saudara-saudara kita yang katanya seiman, seagama, yang melewatkan begitu saja perintah Allah karena kesibukan dunianya. Padahal pada hari Jumat ini Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wazarul bai." Apabila datang panggilan seruan untuk melakukan solat Jumat, kata Allah, fas'au ila zikrillah, maka bersegera datang untuk mengingat Allah. Wazarul bai, tinggalkan pekerjaan duniamu, tinggalkan jual beli, tinggalkan usaha, tinggalkan pekerjaan, datang zikrullah untuk mengingat Allah. Datang untuk mengingat Allah itu undangan Allah. Tapi tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang melalaikan undangan Allah ini, yang lebih mendahulukan pekerjaannya ketimbang mendatangi panggilan Allah. Apa yang salah dalam hal ini? Yang salah adalah pada diri manusia itu. Yang salah ada dalam diri manusia itu, bukan Allah tak memberikan hidayah kepadanya, bukan Allah tak mau membukakan hatinya, tetapi manusia itu yang menutup dirinya dari hidayah Allah. Manusia itu yang mengunci hatinya dari hidayah Allah. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan Allah dengan sebaik-baik, dengan sempurna bentuk penciptaan dari makhluk Allah yang lainnya. Apa yang mengistimewakan manusia dalam hal ini? Qalbun manusia, hati manusia. Akal fikiran yang diberikan Allah dikendalikan oleh hati. Kalau hati itu bagus mengendalikannya, maka nafsu akan tunduk kepada perintah Allah. Tapi ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia ini terkadang kita lupa karena pekerjaan dan apa yang tugas-tugas yang kita lakukan. Karena pekerjaan dunia kita lupa akan akhirat kita. Untuk mencari dunia kita lupa, rela meninggalkan akhirat kita. Untuk kepentingan nafsu kita rela memendam qalbun kita. Padahal dalam diri manusia itu, kata Rasulullah,
Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya qalb. Kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal, yang apabila yang segumpal itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, yang segumpal itu dipergunakan dengan sebenar-benarnya, saluhat, maka hidup manusia itu akan baik. Bukan hanya manusia itu sendiri, tapi hidup di sekitarnya juga akan baik. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Apabila dipergunakan, dia akan baik dalam diri pribadi, dan insya Allah bisa memperbaiki diri dalam lingkungannya. Idza fasadat, apabila dia rusak, apabila yang segumpal itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya, bahkan yang segumpal itu ditutup, tidak diperdulikan, fasada jasadu kulluh. Jangankan diri dia akan rusak, lingkungan pun bisa dirusaknya, karena di dalam dirinya ada segumpal yang dinamakan, kata Rasulullah, qalbun, hati. Hati itu adalah hakim yang terbaik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Qalbun adalah sesuatu ataupun hakim yang terbaik di dalam diri manusia. Penjahat besar sekalipun, pencuri, perampok, koruptor besar sekalipun, ketika ditanya pekerjaannya itu baik atau tidak, maka qalbunnya, hatinya akan menjawab itu pekerjaan yang tidak baik. Tapi karena nafsu yang lebih diutamakan, kepentingan dunia semata yang lebih diutamakan, maka nafsunya lebih menguasai dirinya ketimbang qalbunnya, ketimbang ruhnya untuk mengatur diri manusia itu. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, pergunakan qalbun kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah anugerah Allah, titipan yang diberikan Allah. Kalau kita tak mampu mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah hinakan manusia. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Banyak penghuni neraka itu dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami dan merasakan. Hati mereka ditutup oleh mereka sendiri. Hati mereka dikunci oleh mereka sendiri. Jangan salahkan Allah, karena Allah telah membuka pintu hidayah sebesar-besarnya, telah menyampaikan hidayah sebanyak-banyaknya. Diri kita, diri manusia itu yang mau menerimanya atau tidak. Aku jadi pencuri kan karena takdir Allah. Aku karena jadi koruptor karena takdir Allah. Itu artinya menyalahkan Allah. Padahal yang salah ada pada dirinya. Dari awal Allah menurunkan agama ini tidak hanya semena-mena diturunkan, tapi diberikan Nabi untuk mengarahkan. Diberikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup manusia. Tapi qalbun manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati yang dititipkan Allah sebagai hakim yang terbaik dalam dirinya, tidak dipergunakan, tidak bisa merasakan, tidak bisa memahami apa yang harus dipahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Apa yang mereka lihat dalam dunia ini harus dipahami dengan qalbun. Tidakkah kita melihat bahwa banyak bencana yang terjadi? Siapa yang bisa melakukan, membuat bencana itu? Siapa yang bisa menahan bencana itu? Gunung Semeru meletus, siapa yang bisa? Orang yang hebat mana? Orang kaya mana? Pejabat mana yang bisa menghentikan letusan gunung tersebut? Air melimpah ruah, banjir bandang, banjir di mana-mana.
pejabat mana, orang kaya mana, orang pintar mana yang bisa menghalaukan musibah itu? Tidak ada. Artinya apa? Kita ini lemah. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam bumi ini itu adalah kuasa Allah. Beberapa tahun yang lalu Allah balikkan yang sebelah atas ke bawah, yang sebelah bawah ke atas di satu tempat di negara kita ini. Itu adalah petunjuk yang harus kita pahami, bahwa kalau Allah berkehendak, hari ini bumi ini bisa ditenggelamkan Allah di dalam lautan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih berkuasa. Bukan pangkat dan jabatan, bukan kepintaran, bukan kekayaan yang bisa mengatur Allah. Tapi kalau qalbun manusia itu bagus, mudah-mudahan Allah akan memperhatikan manusia untuk lebih baik. Tapi karena qalbunnya tidak bergunakan, mata yang diberikan Allah tidak memandang bagaimana Allah telah memberikan tanda-tanda. Lahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tak melihat. Walahum azanul la yasma'una biha, mereka punya telinga yang diberikan Allah. Mereka punya pendengaran yang dititipkan Allah dalam diri manusia, tapi mereka tak mendengar. Allahu Akbar, kata muazzin, memanggil untuk datang zikrullah, beribadah, mengingat Allah. Syukur, alhamdulillah masih bisa kita melewatkan waktu yang tepat di waktu setelahnya. Tapi ada yang membiarkan panggilan Allah melewat begitu saja setiap hari dalam hidupnya. Mungkin karena pekerjaan kita terlambat, tidak bisa tepat waktu pergi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi agak terlambat, masih lumayan. Mungkin agak dekat akhir waktu karena mungkin pekerjaan yang harus diselesaikan, masih syukur. Tapi berapa banyak dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah melewatkan panggilan azan Allah itu setiap hari tanpa mendatangi undangan Allah? Apanya yang rusak dalam manusia itu? Qalbunnya rusak, hatinya rusak. Tidak memahami bahwa itu panggilan Allah. Berapa banyak dalam larangan Allah dalam Al-Quran yang dia pernah dengar? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamar, judi, mengundi nasib, bertenung itu adalah amal syaitan. Jijik aku, kata Allah. Artinya itu pekerjaan haram. Tetapi kupingnya ditutup, telinganya ditutup, dia tidak mau mendengarkan larangan Allah itu, tetap dia kerjakan. Lahum azanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinga mereka tidak dipergunakan untuk mendengar. Berapa banyak ajakan Allah dalam Al-Quran untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hei manusia, anfaqu mimma razaqakumullah, infakkan sebagian hartamu yang kamu dapatkan dari hasil dari pekerjaanmu. Ketika diminta bahasanya tak enak, asik impak saja, asik impak saja. Hai manusia, lihat, kata Allah, itu rumahku lagi membangun, mana harta rizki yang telah kuberikan kepadamu, bagi lewat infak. Allah tak minta semua harta kita diinfakkan, Allah minta sebahagian. Berapa yang bisa kamu bagi-bagi? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Luar biasa balasan Allah dalam bagi orang yang mengerjakan infak atau memberikan infaknya, walau sedikit yang bisa hari ini kita berikan. Tapi mohon kepada Allah, kalau baca banyak tapi ikhlas, bukan sedikit tapi ikhlas, tapi banyak tapi ikhlas.
Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan, kata Allah dalam ayat tersebut, 700 kali lipat dari apa yang kita berikan untuk infak fi sabilillah, untuk membangun agama Allah. Luar biasa Allah memberikan balasan itu. Tidak ada satu MLM di muka bumi ini yang bisa menggandakannya sampai 700 kali lipat dari apa yang telah kita sampaikan. Allah bisa. Allah Maha Kaya. Nah, qalbunnya rusak, banyak pun hartanya bakhil, banyak pun hartanya pelit. Untuk pembangunan agama, untuk pembangunan masjid, untuk pensiaran agama pun dia berhitung. Bukan hanya tidak memberi, dia juga ikut memprotes. Ini kan bahaya. Ini siapa yang rusak? Qalbun manusia itu. Hatinya rusak. Hatinya ditutupnya. Kalau sudah beginilah manusia, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum azanul la yasma'una biha. Semua yang dititipkan Allah dalam dirinya itu tidak berfungsi dengan baik. Ulaika kal an'am, maka manusia itu sama seperti hewan ternak, kata Allah. Maka dia sama seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan dia lebih parah dari hewan ternak, lebih parah dari hewan. Nauzubillah, ini penghinaan Allah kepada manusia yang tidak bisa mempergunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, mumpung kita masih hidup diberikan Allah, mumpung kita masih bisa bernapas diberikan Allah, lakukan yang baik, yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk membesarkan agama Allah, untuk menjalani hidup dan kehidupan ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Hari itu anak tak perlu, harta tak bisa menjadi ukuran, tapi qalbun kita yang menjadi ukuran. Qalbun kita adalah qalbun yang baik atau qalbun yang buruk. Hati yang baik, hati yang selamat, atau hati yang akan terpuruk di hadapan Allah. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti hari tertentu, di hari itu kata Allah, kami akan minta semua pertanggungjawaban terhadap hidupnya, baik hidup yang ada dalam dirinya dan rezeki yang kami berikan. Yauma nakhtimu ala afwahihim, tidak ada yang bisa berkata-kata, mulut dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Siapa yang berkata? Tangan, ya Allah benar, aku pernah berinfak atas rezeki yang kau berikan. Kaki berkata, ya Allah benar, aku pernah berjalan ke masjid itu dan memberikan infak. Mulut dikunci, tak bisa lagi berbohong seperti di dunia. Kenapa tidak berinfak? Banyak yang harus diberikan, banyak yang harus begini, uang habis, uang tersimpan, uang masih bisa berbohong kita di dunia ini. Tapi ketika di hadapan Allah tak bisa lagi. Mulut kita sudah dikunci, tangan, kaki yang akan berbicara, tubuh kita ini akan berbicara kepada Allah, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kita perbaiki qalbun kita untuk lebih baik di hadapan Allah. Nanti ketika berhadapan dengan Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan titipan Allah di dunia ini seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal ghafurur rahim.